perempuan itu bukan orang yang beragama Islam. Dan perempuan itu kemungkinan besar tidak beragama. Selesai. Ya, jadi ngapain didengerin orang nggak beragama? Di Republik Indonesia ini wajib orang yang tinggal sebagai warga negara wajib beragama, wajib itu. Ketuhanan yang Maha Esa dan pasal 29 wajib hukumnya beragama. Nah, ini orang ini bukan orang Indonesia kali. Bismillah abi walid bini wal rohil kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang esa. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian kita akan menanggapi Ustadz Ahmad Kainama yang dalam videonya itu dia menanggapi Mbak Kumaila yang tentu saja kontroversi saat ini dan mereka benci karena membongkar hal-hal yang tentu saja selama ini kan tidak diajarkan oleh mereka ya. Seperti misalnya Kumaila mengajarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah panglima perang dan udah banyak sekali yang dia bunuh gitu ya. Lalu dibandingkannya dengan Yesus Kristus ya. Saya tidak tahu juga kenapa mereka selalu hubung-hubungkan dengan kekristenan. Kemudian membahas tentang pentingnya menghafal Al-Quran. Kata Kumaila itu nggak penting. Itu apa sih tujuannya menghafal Al-Quran? Nah kan gitu ya. Sehingga ini menjadi kontroversi. Dan Ustaz Kainama salah satunya itu tidak senang dengan si Kumaila. Lalu teman-teman sekalian dia menyimpulkan bahwa Kumaila ini tidak memiliki agama. Atau tidak beragama di Indonesia ini gitu loh. Sehingga sampai Kainama ini kan membawa bahwa seharusnya harus beragama sesuai dengan pasal perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia. Setiap orang harus memiliki agama kan gitu. Nah, yang menarik di sini di mana kemudian dia menuduh juga Abu Marlon ya. Abu Marlon itu sebagai seorang Kristen teman sekalian. Bayangkan ya. Abu Marlon dia tuduh sebagai seorang Kristen gitu ya. Nah, ini supaya apa? Supaya dia mengais-ngais kekristenan. Supaya mencocok-cocokkan tentang kekristenan. Dan pada akhirnya dia punya alasan untuk membahas kekristenan. Nah seperti apa videonya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Perempuan itu bukan orang yang beragama Islam. Dan perempuan itu kemungkinan besar tidak beragama. Selesai. Ya. Jadi ngapain didengerin orang nggak beragama? Di Republik Indonesia ini wajib orang yang tinggal sebagai warga negara wajib beragama, wajib itu. Ketuhanan yang Maha Esa dan pasal 29 wajib hukumnya beragama. Nah, ini orang ini bukan orang Indonesia kali. Ya bilangin sama dia, langsung bilangin dia nggak beragama. Apalagi Islam, enggak lah. Ya, oke, yang sebelahnya sekarang yang laki-lakinya Matius 6 nomor 9. Versi paralel. Yang laki-lakinya juga bukan orang Kristen itu. Bukan orang Kristen. Malah jangan-jangan dia juga nggak beragama. Jadi cocok orang nggak beragama dengan orang yang nggak beragama ngobrol, ditonton sama orang nggak beragama, ketawa, tepuk tangan. Semuanya di satu ruangan itu tidak beragama. Beres kan? Gampang. Nah asal mangap lagi nih bangke. Abu Marlo yang duduk di samping Kumaila dituduh sebagai Kristen. Padahal jelas harusnya dia cari tahu siapa orang yang dia kritisi. Akhirnya karena dia asal nuduh Abu Marlo Kristen. Akhirnya kekristenan dibawa-bawa sama Bangkei dalam menanggapi Kumaila. Padahal Kumaila dan Abu Marlo sama-sama Islam. Islam sama Islam yang buat masalah, kok Kristen yang dibawa-bawa? Ini orang bukan orang bener lah. Ya. Anak kecil nggak ada gunanya. Baik, kita jawab. Pertama, kemampuan memori yang unggul. Tulis. Menghafal Al-Quran sedini mungkin. Tulis. Ini dari kedokteran. Dari IDI. Ikatan Dokter Indonesia. Sekali lagi. Ini dari IDI. Ikatan Dokter Indonesia yang bekerja sama dengan ICMI. Sekali lagi. Ini dari IDI,
yang bekerja sama dengan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Yang pertama, kemampuan memori yang unggul. Hafalan akan mendorong, memercik, memantik kemampuan mengingat pada setiap ayat itu untuk agar otak itu mampu menyimpan informasi. Membuka pintu ruang di otak anak usia dini untuk menampung informasi. Tulis. Kemampuan memori yang unggul, peningkatan keterampilan bahasa. Karena setiap how to pronounce Arabia itu berbeda dengan bahasa Indonesia, apalagi Inggris, Jerman, Perancis. Beda. Jadi yang pertama tadi, kemampuan memori. Unggul anak itu. Jadi kalau yang tidak hafal Al-Quran, maaf, di bawah justru. Ini orang sesat ini, perempuan ini. Dia bilang, hafalan itu adalah insting manusia yang paling rendah. Udah gitu dikepokin, ketawa orang-orang. Nomor 1, kemampuan memori yang unggul. Nomor 2, peningkatan keterampilan bahasa. Ketiga, konsentrasi dan fokus yang lebih baik. Keempat, pemahaman dan analisa yang mendalam. Kelima, pembentukan karakter dan nilai moral tuh. Nomor 5, pembentukan karakter dan nilai moral. Yang gak hafal Al-Quran, kita lihat aja akhlaknya. Oh enggak, banyak usul. Enggak. Dia nggak hafal sebetulnya. Kalau dia hafal artinya dia masuk ke dalam ayat Al-Quran itu. Sehingga terbawa bahwa Allah mengutus Rasulullah Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki akhlak. Maka anak-anak dari kecil yang menghafal lalu masuk ke dalam ayat Al-Quranul Karim. Oke, teman-teman sekalian, itulah video daripada Ustadz Ahmad Kainama yang tentu saja ya, seperti saya katakan tadi itu dia mengais-ngais kekristenan. Katakan Mbak Kumaila tidak beragama, itu bukan wanita, itu bukan beragama Islam katanya. Kemudian tentang Abu Marlon. Abu Marlon dia tuduh sebagai seorang Kristen ya. Lalu yang menarik tadi dikatakannya bahwa ya buat apa menanggapi Ustadz si Mbak Kumaila ini yang tidak beragama. Tapi sementara video yang dibahas oleh Ustaz Ahmad Kainama ini adalah sedang menanggapi dan meluruskan apa yang disampaikan oleh Kumaila yang menurut Kainama tidak sesuai dengan ajaran-ajaran dan nilai di dalam agama Islam. Ya kan? Itu kalau nggak salah itu lebih 1 jam. Ya. Nah, apakah itu bukan sebuah komentar? Ya. Padahal katanya buat apa ditanggapi gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian memang mereka manas kepada Mbak Kumaila karena Mbak Kumaila ini banyak hal dia bongkar ya sehabis-habisnya tentang sejarah Islam, ya peradaban Islam sampai pada abad ke-21 ini seperti apa. Itu Kumaila itu membahas itu secara relevan gitu ya. Podcastnya bersama dengan Bang Ade Armando juga itu menuai komentar-komentar pedas dari Ipung Atria, dari Ustaz Masyud, kemudian dari Kainama ini sampai mereka tantang Ade Armando gitu ya. Dan mereka bahkan berani berkata bahwa Ade Armando itu sebagai mata-mata Kristen. Bayangkan teman-teman sekalian, mata-mata Kristen. Jadi seakan-akan orang Kristen membayar Ade Armando ya untuk menjadi mata-mata agar bisa membongkar-bongkar tentang Islam. Tapi kalau bicara masalah bongkar juga ini bukan bongkaran, karena memang itulah kenyataan di dalam ajaran Islam. Itulah yang dipaparkan oleh Mbak Kumaila dan juga seperti Bang Ade Armando gitu. Lalu apa yang salah? Kemudian kenapa mengais-ngais tentang kekristenan? Apakah memang Islam ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa harus mengais-ngais kekristenan? Apakah Islam tidak bisa sempurna kalau tidak menjelekkan kekristenan? Apakah Islam tidak dikatakan agama yang suci dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menghina-hina agama Kristen seperti dilakukan oleh Ustaz Ahmad Kainama? Saya jujur teman-teman saya sangat miris ya melihat ya mualaf seperti Ustaz Ahmad Kainama ini. Seperti Ipung Atria, ya Dondi Tan gitu, dan masih banyak yang notabene mereka ini
tidak paham Al-Quran, tidak paham kitab sucinya, lalu mereka diberikan panggung di masjid-masjid untuk ceramah-ceramah dengan apa? Dengan materi Alkitab, materi Kristologi, materi ya teologi kekristenan. Ini sangat lucu teman-teman sekalian. Ya. Harusnya kan Islam ini kan membahas tentang kitab sucinya, bukan membahas kitab suci agama lain. Ketika mereka ceramah, seharusnya yang mereka bahas adalah Al-Quran, bukanlah Alkitab. Nah, maka teman-teman sekalian, kita berharap memang undang-undang yang ada di Republik Indonesia itu diperketat gitu loh. Jika memang undang-undang penistaan agama itu tetap diberlakukan, maka kita berharap itu diperketat supaya ustadz-ustadz yang membahas Alkitab di masjid, membahas Alkitab di pengajian, di podcast-podcast, itu harus diberikan efek jerah karena mereka tidak punya legal standing. Mereka tidak punya namanya hak di situ. Ya. Karena yang berhak untuk menafsirkan Alkitab adalah kekristenan dan yang berhak menafsirkan Al-Quran adalah Islam. Ya. Mari kita berjalan sama-sama. Lakum dinukum waliyadi. Tunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Ya. Itu yang harus kita sama-sama, sama dengan kekristenan, menjunjung tinggi ajaran kasih, mengasihi sesama dan mengasihi musuh. Mari kita sama-sama untuk menerapkan hal itu. Ya, jangan mengais-ngais seperti dilakukan oleh si Kainama ini. Ya, baik teman-teman sekalian, demikian komentar kita di video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all. Amin.